memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, sudah duduk rapi, mejanya sudah dirapikan. Ya, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Biar semangat belajarnya ya. Tepuk semangat. Hari ini akan membahas materi tentang apa? Aktivitas memenuhi kebutuhan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai aktivitas memenuhi kebutuhan. Nah, tujuan dari mempelajari materi ini adalah supaya kalian itu nanti bisa mengetahui apa itu sebenarnya arti dari kebutuhan. Setelah mengetahui arti kebutuhan, kalian juga akan tahu bisa mendeskripsikan atau menjelaskan jenis-jenis kebutuhan. Nah, tujuan berikutnya adalah bahwa dalam kebutuhan manusia itu pasti berbeda-beda. Nah, hal ini ada faktor yang mempengaruhi. Nah, dengan mempelajari materi ini nanti kalian jadi tahu dan mengerti apa saja faktor yang mempengaruhi tentang kebutuhan manusia. Selain itu, dari faktor-faktor tersebut kalian juga akan mempelajari, mengetahui dan bisa mendeskripsikan apa itu arti dari alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan itu apa? Ya. Oke, sebelum dimulai pembelajarannya, coba saya tanya terlebih dahulu. Apa arti kebutuhan menurut kalian? Sebelum kita mulai pembelajarannya, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Oke, bagus, masuk semua. Di checklist dulu ya. Sekarang tanggal 4. Bagus, masuk semua ya. Oke. Baik, kita lanjutkan tadi mengenai arti dari kebutuhan. Apa arti kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam berupa benda, tempat atau bukan orang yang membutuhkan adanya kandungan pada kebutuhan itu tidak wujud akan berpengaruh terhadap kehidupan. Oke, bagus Gaby. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam bentuk benda, tempat atau bukan. oke, bagus. Itu adalah jawaban mengenai kebutuhan. Sekarang, pernahkah kalian mencatat apa kebutuhan kalian sehari-hari? Pernah nggak? Pernah. Punya kebutuhan? Punya. Kebutuhan kalian itu dari satu orang dengan orang yang lain kira-kira sama atau tidak? Tidak sama. Nah, itu karena adanya apa? Adanya faktor kebutuhan yang berbeda. Oke, baik. Kita supaya lebih jelas silahkan
lihat di buku sambil baca. Ini adalah mengenai apa? Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ada berapa? Ada tiga. Jenis kebutuhan manusia ada berapa? Apa Indah? Boleh? Ya. Oke, ada 4 jenis kebutuhan. Ya, kebutuhan berdasar tingkat kepentingan, betul? Yang dijawab Indah ya. Terima kasih Indah. Kemudian ada kebutuhan berdasar waktu, kebutuhan berdasar apa? Sifat, terus? Objek. Oke, kebutuhan berdasar subjek. Silakan coba sambil dilihat ke depan. Ini untuk kebutuhan berdasar tingkat kepentingan atau intensitasnya ada berapa? Siapa yang bisa boleh tunjuk tangan? Berdasar intensitas atau tingkat kepentingan. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua yang ketiga baru kita bagi. Kemudian yang jenis kebutuhan yang kedua berdasar sifat dibagi menjadi sifat dua, apa saja? Oke. Kemudian kebutuhan berdasar waktu. Oke, baik. Terima kasih. Betul ya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan berdasar subjek. Apa itu? Dibagi menjadi berapa kebutuhan? Apa saja? Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Betul ya. Kemudian kita ke sini. Nah, ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan itu tiap orang sama atau tidak? Tidak. Karena adanya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi setiap kebutuhan itu tidak sama. Apa saja faktornya? Jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu, pendapatan, status sosial, adat istiadat. Bagus. Kemudian kita ke, nah ini yang berikutnya adalah alat pemuas kebutuhan. Apa yang dinamakan sebagai alat pemuas kebutuhan? Apa kira-kira? Kelihatan tidak? Boleh sambil dibuka bukunya nanti. Kalau masih kurang jelas kita bisa putarkan videonya. Apa yang dimaksud dengan alat pemuas kebutuhan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Alat pemuas kebutuhan. Ada yang mau jawab? Apa, Debbie? Boleh? Semua barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, terima kasih Gaby, betul. Jadi alat pemuas kebutuhan adalah semua alat atau barang atau benda yang bisa dimanfaatkan manusia dengan melalui pengorbanan. Kita kalau mau mendapatkan alat pemuas kebutuhan itu harus berkorban dulu tidak? Iya, harus mengeluarkan tenaga, pikiran, uang dan sebagainya. Itu namanya alat pemuas kebutuhan. Dalam alat pemuas kebutuhan itu ada 3 jenis barang yang bisa kita jadikan sebagai pemenuhan atau alat pemuas kebutuhan kita. Apa 3 barang itu? Barang Barang bebas,
kalau barang bebas tadi contohnya sinar matahari, udara, air. Itu kira-kira kalau kita membutuhkan itu harus mengeluarkan pengorbanan tidak? Tidak. Harus mengeluarkan pengorbanan dulu nggak? Apa langsung kita pakai itu boleh? Boleh, berarti tidak perlu mengeluarkan pengorbanan, itu barang bebas karena sudah tersedia di alam. Betul. Kemudian barang ekonomis, coba. Ada yang tahu barang ekonomis itu apa? Oke Raka, apa Raka? Merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanan dapat berupa uang, berupa fisik, atau waktu. Ya, ada lagi tambahnya? Bahannya Ada nggak? Nggak ada. Oke, bagus Raka, terima kasih. Tadi juga Haikal, terima kasih ya atas jawabannya. Barang ekonomis itu adalah kalau kita mau membutuhkan barang ekonomis harus mengeluarkan apa? Pengorbanan. Pengorbanan itu bisa waktu, bisa tenaga, bisa uang. Itu barang ekonomis. Contohnya apa? mendapatkan Apa? Untuk mendapatkan uang, seseorang harus bekerja dengan pengorbanan fisik dan waktu. Sedangkan untuk mendapatkan seseorang mengorbankan uang yang dimiliki. Oke, betul. Kalau terima kasih ya. Kalau untuk beli baju kita harus pakai uang. Beli makanan kita harus pakai uang. Itulah yang disebut pengorbanan. Ya. Uangnya dapat dari mana? Dari kita bekerja. Mengeluarkan tenaga tidak? Iya, betul. Oke, itu adalah untuk alat-alat pemuas kebutuhan. Yang berikutnya masih satu lagi ya, barang ilit. Apa barang ilit? Barang yang ketika jumlah terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebaliknya jika berlimpah justru bisa menyebabkannya bencana pada manusia. Oke, jadi barang ilit itu adalah barang yang apa tadi Bibi? Terima kasih dulu sebelumnya ya. Tadi adalah barang ilit itu barang yang kalau kita memerlukan itu akan membantu kita. Tapi kalau berlebihan justru akan membahayakan. Contohnya apa? Api yang bagaimana? Tapi yang jumlahnya terbatas bisa digunakan memasak hingga Oke. pembuatan. Namun jika jumlahnya banyak justru kita akan membuat kebakaran. Oke, betul Gaby, terima kasih. Api contohnya, api itu kalau kecil sedang bisa buat masak tidak? Bisa. Tapi kalau gede, nakutin nggak? Nah itu yang disebut barang ilit. Barang ilit itu barang yang kalau kita gunakan secukupnya akan bermanfaat, tetapi jika berlebihan akan membahayakan. Oke, untuk lebih jelas bagi yang belum ini ya silakan. Ada videonya, boleh dilihat terlebih dahulu. Nah, suaranya belum. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ya kan ya dari sini? Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya yang terdiri dari kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan untuk memberi kepuasan pada badan, dan kebutuhan rohani, yakni kebutuhan yang dirasakan untuk jiwa manusia. Kebutuhan menurut waktu penggunaan. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan masa sekarang seperti makanan, minuman, dan obat-obatan, serta kebutuhan masa depan yang dapat dipersiapkan dari sekarang, misalnya uang tabungan yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan di masa mendatang.
Macam kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan menurut si paham. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat perorangan seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan secara bersama atau berkelompok. Contoh kebutuhan kelompok adalah kebutuhan terhadap jalan, jembatan, sekolah, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa macam. Macam-macam kebutuhan manusia adalah sebagai berikut. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok manusia untuk hidup. Contoh kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang menjadi pelengkap kebutuhan primer. Contoh kebutuhan sekunder adalah perabot rumah tangga, lemari, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan emas, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia yang satu dengan lainnya berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Telah kita ketahui bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Artinya, kebutuhan manusia selalu berubah seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupan dan mencapai kemakmuran, manusia harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang juga harus terus dikembangkan. Sekian dulu video singkat tentang kebutuhan manusia. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Baik, ada pertanyaan setelah tadi melihat beberapa penjelasan dari tayangan video, PowerPoint, dan setelah kalian membaca buku pelajarannya masing-masing, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak mengenai materi ini? Sudah cukup jelas? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, sekarang kita akan mengerjakan beberapa tugas. Tugasnya adalah kita membuat sebuah karya, ya, yang akan saya tawarkan terlebih dahulu kepada kalian. Jadi nanti tugasnya untuk setiap kelompok itu medianya akan berbeda. Oke, saya tawarkan terlebih dahulu kepada kalian yang mau mengerjakan tugasnya melalui video. Kelompok mana? Oke,
foto, nanti silahkan membuat video pembelajaran, durasinya tidak usah panjang-panjang ya, mengenai materi tentang alat penguas tumbuhan. Ya. Kemudian yang mau membuat tugas melalui jurnal, kelompok mana? Oke, sebentar. Kelompok Gaby kelompok berapa? Kelompok 2. Baik. Kelompok ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Haikal ya, ketuanya. Oke, baik. Yang membuat tugas melalui jurnal adalah nanti silakan menuliskan tentang materi kebutuhan manusia itu apa, sama faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke. Kemudian yang tugas ketiga adalah mind mapping atau peta konsep melalui media elektronik, yaitu handphone, boleh pakai Canva atau PowerPoint. Kelompok berarti tinggal 2 ya. Kelompok mana dan mana? Kelompok 1 sama kelompok 6, 5. Oke. Berarti tugas untuk mind mapping adalah membuat peta konsepnya di media handphone tentang jenis-jenis kebutuhan. Jadi silahkan dibuat dengan durasi waktunya tidak lama-lama, yaitu 30 menit maksimal. Nanti setelah selesai kita akan presentasikan hasilnya ke depan teman-teman semua. Siap? Siap? Oke, baik. Kalau sudah siap boleh dikerjakan tugasnya. Untuk jurnal ada menggunakan ini ya. Yang membuat boleh sambil berdiri, kalau untuk yang membuat kreasi boleh. Yang ini silakan dari main mappingnya. Oke, silakan dibuka sama kelompoknya ini. Sudah disiapkan untuk medianya? Ya, 30 menit dari sekarang. Yang lain membantu dalam pencarian mengenai jenis-jenis ya. Yang lain sambil
Faktor yang mengaruhi satu lain, dua Amerika, tiga hubungan pengadilan, tentang kemajuan pengetahuan teknologi. Oke, yang satunya. Nanti dibagi. Bedanya size-nya. Kalau Sekarang tinggal